Selamat siang teman-teman sekalian. Kita akan berbicara lagi tentang politik. Tentu saja di dalam politik itu tidak ada sesuatu yang kebetulan gitu kan ya. Meskipun ada suatu peristiwa pertemuan antar apa ketua partai atau politisi itu dianggap kebetulan gitu. Padahal itu adalah suatu sudah direncanakan gitu kan. Nah, apalagi memang mengenai dukungan politik gitu kan. Ini sudah pasti ada desain politik gitu. Sikap atau pilihan politik dari Nasdem untuk memilih Pak Anies Baswedan untuk menjadi capres ya tentu saja mempunyai efek secara politik juga gitu kan. Nasdem ini kan partai yang pendukung pemerintahan Jokowi, tetapi lebih awal mendukung sosok Anies Baswedan gitu kan. Tentu saja Presiden Jokowi tidak menyukai ini gitu kan, karena ini sama saja dengan berusaha untuk mengecilkan Jokowi gitu, itu aja. Dianggapnya Jokowi sudah tidak punya pengaruh lagi gitu kan, sehingga Nasdem mungkin dianggap seenaknya saja gitu kan melakukan spekulasi siasat atau ya siasat politik untuk memenangkan suara Nasdem sendiri. Ya di dalam etika Jawa itu ya melangkahi lah seperti itu, dan melangkahinya juga dengan suatu cara yang kurang etis gitu kan ya. Bahkan sosoknya juga sesuatu yang seseorang yang tidak disenangi gitu kan oleh Jokowi gitu kan. Dan efeknya sampai sekarang drama politik bergulir gitu kan. Tapi sepertinya memang Surya Paloh itu nyaman dengan keadaan seperti ini. Dia ingin membuktikan eksistensi dirinya sebagai penentu, sebagai kingmaker yang berusaha ingin membesarkan suara partainya. Ya tentu saja ini sesuatu yang demokratis dan ini pilihan dari Surya Paloh, dan setiap jalan atau setiap pilihan dari tindakan politik itu memiliki konsekuensi tertentu gitu kan. Dan secara eksternal dan internal apabila ada suatu persoalan ya ini harus disikapi gitu kan. Dan ternyata Partai Nasdem ini secara internal kropos juga gitu kan ya. Bukan secara organisasi, bukan secara soliditas, tetapi ya dengan kasus ada Johnny G. Plate ini menggambarkan bahwa ya dunia politik di dalam tubuh Nasdem juga ya hampir sama dengan partai yang lain juga gitu kan. Cenderungan untuk menggunakan atau melakukan penyalahgunaan wewenang atau korupsi itu sama saja gitu kan. Sekarang Johnny G. Plate ditangkap oleh kejaksaan, dan tentu saja ini sebagai sesuatu yang jika dikaitkan dengan politik ya tentu saja gitu kan. Tetapi kalau memang Partai Nasdem ini memang kuat, tidak memiliki jejak tidak memiliki potensi untuk korupsi, ya tidak akan dipermasalahkan dan tidak akan mungkin sekarang ditangkap gitu Johnny G. Plate. Tapi kan ini faktanya Johnny G. Plate diduga melakukan korupsi soal base transceiver station yang merugikan 8 miliar. Dan ini sesuatu yang sangat membuat publik kecewa gitu kan ya. Ya partai ini sebenarnya partai yang modern, meskipun ya tetap saja memiliki patron gitu. Patronnya ya Surya Paloh gitu kan ya. Partai itu bergantung kepada sosok Surya Paloh, bergantung pada pemikiran sikap keinginan Surya Paloh, meskipun dibuat suatu mekanisme soal pendukungan ya itu biasa saja, tapi partai ini tentu saja identik dengan Surya Paloh gitu kan. Dan saya pikir istilahnya dalam etika Jawa ini ya ketika Surya Paloh
menetapkan Anies Baswedan sebagai capres ini ya seperti menghilangkan Jokowi, padahal Jokowi sedang masih menjabat sebagai presiden gitu kan. Ini sikap yang terlalu dianggap Jokowi itu sah-sah saja, tapi kan ketika satu saat memang Jokowi pasti akan turun diganti dengan yang lain gitu kan. Nah, ini yang saat ada dua kesalahan. Pertama adalah ya terlalu dini, terlalu awal gitu kan. Itu seperti tidak menganggap Jokowi gitu kan. Juga ya pilihannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Jokowi gitu kan, atau rasionalitas Jokowi. Ya berbeda silahkan saja gitu kan. Tapi ya akhirnya semua drama ini bergulir gitu kan, dan harus ditegakkan hukum gitu kan. Jadi Surya Paloh mungkin akan menghitung lagi, dan sepertinya memang Surya Paloh akan selalu menjadi rivalitas Jokowi. Dia pasti akan menjadi musuh politik. Dan setelah Pilpres nanti mungkin Surya Paloh akan menjadi oposisi. Kita lihat saja nanti. Terima kasih.